Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Tuhan Allah, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan roh-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di zaman modern ini, di zaman yang begitu banyak tantangan hari ini dan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh manusia, maka salah satu yang dicari oleh manusia, yang diupayakan oleh banyak manusia adalah sebuah jaminan, sebuah kepastian. Nah, itu sebabnya hari-hari terakhir ini kita mendengar misalnya ada banyak asuransi, misalnya untuk kesehatan, untuk keselamatan perjalanan, asuransi jiwa, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjamin sesuatu risiko yang akan dia hadapi. Saudara-saudara, lalu tentang risiko-risiko yang lain, bagaimanakah manusia itu untuk memastikan dirinya dia benar-benar aman, benar-benar nyaman, benar-benar dapat survive untuk seterusnya. Nah, ini yang membuat manusia mengalami banyak kekhawatiran, kegamangan kalau dia tidak mendapatkan sebuah jaminan atau sebuah kepastian dalam berbagai tindakan, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai situasi kehidupan yang dijalani. Saudara-saudara, bahwa dalam hal beriman pun demikian. Ketika manusia itu menyatakan beriman kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu ada semacam keraguan, ada kekhawatiran, ada semacam ketidakpastian di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak benar-benar mengimani, tidak benar-benar meyakini, tidak benar-benar memegang teguh tentang kepastian jaminan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu kitab Roma ini mengingatkan kita bahwa jaminan keselamatan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan pada dunia ini, bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi semuanya itu dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Artinya apa? Kematian itu tidak menguasai kita lagi, dan kebangkitan itulah sebagai tanda kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya. Jikalau di tengah-tengah dunia ini ada tantangan, ada risiko yang dihadapi oleh orang-orang beriman, maka itu adalah sesuatu yang harus dijalani dengan berpegang teguh bahwa Allah lah yang sesungguhnya yang berkuasa atas apapun itu yang ada di dunia ini, baik di surga, baik di bumi ini, maupun dalam kuasa kegelapan. Maka Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus sendiri berkuasa, berotoritas mutlak atas itu semua. Karena itu jaminan keselamatan kita adalah kepada Dia, pemilik kehidupan itu sendiri. Jaminan keselamatan kita
adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu ketika firman hari ini diperdengarkan kembali kepada kita, maka ini mengingatkan kita tidak ada hal yang boleh membuat kita khawatir tentang apapun ketika engkau, saya, dan kita semua beriman kepada Kristus Yesus itu sendiri. Dan biarlah senantiasa hati kita, api roh yang hadir di dalam diri kita itu terus berkobar, terus menyala, jangan sampai padam oleh karena apapun. Jika pergumulanmu hari ini membuatmu sampai dalam kegagalan atau mungkin juga dalam titik terendah di dalam hidupmu, maka ingatlah Tuhan Yesus Kristus ada di pihakmu. Tuhan Yesus Kristus bersedia menolongmu. Tangan Tuhan terbuka untuk menyambut kehidupanmu, mengangkat kehidupan kita semua. Bahkan kelanjutan dari firman ini mengatakan bahwa kita ini sesungguhnya orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu lebih daripada pemenang. Saudara, menjadi pemenang pun itu sudah menjadi sangat-sangat membanggakan, sangat sukacita, sangat bersyukur. Tetapi lebih daripada pemenang, artinya apa? Kita melampaui daripada apa yang diukurkan oleh dunia ini. Tetapi ukurannya adalah rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berpeganglah teguh kepada firman hari ini bahwa Tuhan Allah ada di pihak kita. Lalu tidak ada yang berkuasa mampu untuk melawan orang-orang yang beriman kepada Kristus itu. Karena apa? Karena mereka berhadapan dengan Kristus itu sendiri. Karena itu saudara-saudara tetap rendahkan hati di dalam Tuhan. Jangan pernah jatuh kepada kesombongan rohani. Dan terlebih jangan jatuh kepada kekhawatiran-kekhawatiran yang melemahkan hidupmu. Tetapi tetaplah teguh di dalam iman. Berpegang teguh kepada anugerah Kristus itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang kami dengarkan hari ini lewat firman-Mu. Tuhan Allah, tuntun hati, pikiran, kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada iman, berpegang teguh pada pengharapan, berpegang teguh kepada cinta kasih Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Jangan biarkan kami ditenggelamkan oleh kekhawatiran-kekhawatiran, kegamangan-kegamangan apapun. Tetapi biarlah hati kami terus berkobar-kobar memuji memuliakan Engkau, tetap penuh sukacita dan keyakinan penuh akan Engkau bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini bersama dengan kemurahan-Mu. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu, dan biarlah hidup kami dituntun oleh tangan kemurahan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.